Kami dari kelompok 1 mata kuliah strategi pembelajaran akan mempresentasikan tentang PBL atau Problem Based Learning. Kelompok 1 dengan anggota Mugira Harjo, Della Karisma, dan Horidatul Bahiyah. Yang pertama, definisi PBL. Yang pengertian menurut Kamdi tahun 2007, Problem Based Learning atau PBL merupakan model kurikulum yang berhubungan dengan masalah dunia nyata siswa. Masalah yang diseleksi mempunyai 2 karakteristik penting. Yang pertama, masalah harus autentik yang berhubungan dengan konteks sosial siswa. Yang kedua, masalah harus berakar pada materi subjek dari kurikulum. Kemudian, terdapat 3 ciri utama dari model Problem Based Learning atau PBL. Yang pertama, Problem Based Learning merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam implementasi PBL ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Siswa tidak hanya mendengar, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran, tetapi melalui model Problem Based Learning atau PBL, siswa menjadi aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya membuat kesimpulan. Kemudian yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan sesuai masalah. Problem Based Learning ini menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah pembelajaran tidak akan mungkin bisa berlangsung. Dan yang ketiga ada pemecahan masalah pembelajaran menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Kemudian menurut Nur Hadi tahun 2004, Problem Based Learning adalah kegiatan interaksi antara stimulus dan respon. Merupakan hubungan antara 2 arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberi masukan pada siswa berupa bantuan dan masalah. Sedangkan sistem syaraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. Kemudian PBL merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah konstekstual sehingga merangsang siswa untuk belajar. PBL itu merupakan sebuah model pembelajaran menantang siswa untuk belajar, bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah ini digunakan untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Kemudian, berdasarkan uraian mengenai PBL tersebut, dapat kita simpulkan bahwa PBL merupakan pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata atau real world. Untuk memulai pembelajaran, masalah diberikan kepada siswa sebelum siswa memberi konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang dipecahkan. Dengan demikian, untuk memecahkan masalah tersebut, siswa akan mengetahui bahwa mereka membutuhkan pengetahuan baru yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang diberikan. Baik, saya akan lanjutkan jelaskan tentang langkah-langkah metode PBL atau Problem Based Learning. Fase 1. Orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan penting yang dibutuhkan, motivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Fase 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membentuk siswa mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tujuan model PBL atau Problem Based Learning. Menurut Rohman 2011-189 mengemukakan bahwa terdapat beberapa tujuan dari pembelajaran problem based learning, yaitu 1. Untuk mendorong kerjasama penyelesaian tugas antara siswa, memiliki elemen-elemen belajar mengajar sehingga mendorong tingkah laku pengamatan siswa dan dialog dengan lainnya, melibatkan siswa dan menyelidiki pilihan sendiri yang memungkinkan mereka memahami dan menjelaskan fenomena dunia nyata, melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor pada siswa secara seimbang sehingga hasilnya bisa lebih lama diingat oleh siswa. Dapat membangun optimisme siswa bahwa masalah adalah sesuatu yang menarik untuk dipecahkan, bukan sesuatu yang harus dihindari. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di lingkungan sekolah pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan yang lainnya, yakni mendorong peningkatan hasil pembelajaran pada siswa menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, sangat diperlukan guru pembimbing dalam memecahkan masalah yang dihadapi, baik masalah yang sedang terjadi maupun yang belum terjadi, untuk dipecahkan alternatif dan solusinya. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari model problem based learning. Yang pertama, kelebihan. Sudrajat 2019 mengemukakan beberapa keunggulan dari model PBL. Yang pertama, siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Yang kedua, melibatkan secara aktif, memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa lebih tinggi. Ketiga, pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat, siswa dapat merasakan manfaat dari pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan keterkaitan siswa terhadap bahan yang dipelajari. Yang kelima, menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberikan aspirasi dan menerima pendapat orang lain, menanamkan sikap sosial yang positif di antara siswa. Yang terakhir yaitu pengkondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan temannya sehingga pencapaian ketuntasan siswa dapat diharapkan. Selain itu, problem based learning diyakini pula dapat menumbuh kembangkan kemampuan kreativitas siswa, baik secara individual maupun secara kelompok. Yang kedua yaitu kekurangan. Selain memiliki kelebihan, tentunya problem based learning juga memiliki kekurangan. Yang pertama, persiapan pembelajaran seperti alat, problem, dan konsep yang kompleks. Kedua, sulitnya mencari permasalahan yang relevan. Sering terjadi miskonsepsi. Dan yang keempat, memerlukan waktu yang cukup panjang. Thanks.